Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat beraktivitas untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dipandu firman Tuhan dari Yesaya 49 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal umum yang timbul dalam hati manusia, bahkan mungkin akan diucapkannya, adalah ketika mereka menghadapi penderitaan dan ketertindasan adalah, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Hal tersebut jugalah yang diucapkan oleh umat Israel di dalam pembuangan di Babel. Kalau kita baca itu di Yesaya 49 ayat 14, mereka mengatakan perkataan tadi, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Mereka merasa ditinggalkan dan dilupakan oleh Tuhan. Tetapi, benarkah Tuhan melupakan dan meninggalkan mereka? Saudaraku yang terkasih, bila persoalan dan penderitaan kita alami, janganlah cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa Tuhan sudah melupakan dan meninggalkan kita. Tetapi marilah kita melakukan hal yang berikut. Dan itu yang dilakukan dan dikatakan oleh Tuhan melalui Yesaya kepada mereka, supaya mereka mengingat dosa mereka. Dan supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang setia. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan Allah yang mereka sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang dapat mengalahkan musuh, bahkan mengambil kembali rampasan perang tawanan-tawanan, dan bahkan yang akhirnya akan menyelamatkan anak-anak mereka. Maka sekali lagi, bila kita menghadapi pergumulan, penderitaan, merasa terbuang, mari kita lakukan hal berikut. Yang pertama, introspeksi diri. Mari kita renungkan mungkin penderitaan yang kita alami adalah akibat dari perbuatan-perbuatan kita, atau konsekuensi dari tindakan-tindakan kita yang tidak percaya kepada Tuhan, dan yang kemudian melakukan dosa-dosa dengan melanggar firman-Nya. Bila penderitaan yang terjadi, yang kita alami adalah akibat dosa pelanggaran kita, mari kita sekarang ini menyesali diri, mengaku dosa-dosa kita, memohon pengampunan, dan memperbaiki diri serta bertobat di hadapan Tuhan. Sebaliknya, bila penderitaan yang kita alami adalah karena dosa dan perbuatan orang lain, itu karena fitnahan, kemudian karena dipersekusi oleh orang lain, dihina, ditindas, bahkan diancam oleh orang lain, jangan kecut dan tawar hati, karena Tuhan akan membela kita, dan Dia akan berperang untuk memenangkan kita. Menghadapi hal yang demikian, tetaplah percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan Dia akan berperang untuk memenangkan kita dan memelihara hidup kita. Bila menghadapi pencobaan, persoalan, dan pergumulan, jangan putus asa, tetapi berharaplah tetap kepada Tuhan. Tuhan berkuasa mengubah penderitaan kita menjadi sukacita. Tuhan berkuasa mengubah kekalahan kita menjadi kemenangan. Hal tersebutlah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umat Israel di pembuangan di Babel. Tuhan berjanji demikian. Di ayat 22, Tuhan akan mengangkat tangannya membela mereka. Tuhan akan mengubah penindas-penindas itu untuk menjadi memelihara, memomong anak-anak mereka, menggendong anak-anak Israel. Kemudian raja-raja daripada orang yang menindas mereka itu akan diubah menjadi pengasuh daripada mereka di ayat 23. Raja yang menindas mereka itu nanti akhirnya akan sujud menyembah mereka di ayat 23. Tawanan-tawanan dari umat Israel akan dibebaskan di ayat 25. Dan kemudian Tuhan akan menyelamatkan anak-anak mereka. Saudaraku, janji Tuhan terhadap umat Israel berlaku sepanjang abad dan sepanjang masa. Janji itu juga berlaku kepada kita. Maka karena itu, kalau kita mengalami kesesakan, penindasan, dan penderitaan,
tetaplah bersukacita berharap kepada Tuhan. Dan kalau ada orang yang mengancam jiwa kita, yakinlah Tuhan akan berperang dan kita akan diam saja. Dan Tuhan akan mengubah kekalahan kita menjadi kemenangan. Maka tetaplah setia berharap kepada Tuhan, setia sampai mati. Maka Tuhan menganugerahkan kemenangan dan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas janji penyertaan, janji kemenangan, dan janji keselamatan yang Tuhan beri kepada kami. Itulah kiranya kekuatan kami untuk senantiasa bersuka cita dalam pengharapan dan sabar dalam kesesakan, menghadapi tekanan, pergumulan dan penderitaan dunia ini. Karena kami tahu pada akhirnya kami akan dimenangkan Tuhan, bahkan anak-anak kami akan diselamatkan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berharap kepada Tuhan, selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.